Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Bersekutu dengan Siluman Buaya Putih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Kisah misteri ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang berlangsung di daerah pinggiran Sukabumi. Cerita tentang seorang wanita kemaruk harta yang bersekutu dengan siluman buaya putih. Hanya karena kecewa, usaha toko pakaiannya tak maju dan tak berkembang. Rahayu nekat ingin melakukan pesugihan. Dia berniat melakukan pesugihan agar usahanya kembali maju dan ingin cepat-cepat kaya. Sebelum itu, Rahayu mencari dukun yang bisa membantunya. Dan setelah bertanya ke beberapa dukun aliran sesat, Rahayu akhirnya menjatuhkan pilihan dengan memuja Raja Siluman Buaya Putih. Berjalanlah menyusuri aliran sungai ini. Ketika kau temukan sebuah pohon beringin besar, maka berhentilah di sana. Lakukanlah semua petunjuk yang telah aku berikan padamu, kata sang dukun, memberi petunjuk kepada Rahayu. Pada hari yang telah ditentukan, wanita yang penuh dengan ambisi duniawi ini akhirnya berjalan menyusuri bantaran sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Dia ingin secepatnya menemukan tempat yang tepat di mana Raja Siluman Buaya Putih itu berada, dengan ciri seperti yang dijelaskan oleh dukun yang memberinya petunjuk, dan telah dia berikan mahar dengan jumlah uang yang sangat besar. Karena itu, Rahayu sangat nekat untuk tidak akan gagal melakukan ritual. Setelah sehari mencari, akhirnya Rahayu menemukan juga. Tempat itu begitu sepi dan berada di pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi pohon besar. Jika dipikir, pasti tidak banyak orang yang menjamaah wilayah ini. Di sana juga terdapat sebuah pohon beringin yang usianya diperkirakan sudah sangat tua. Rahayu merasa yakin tempat inilah yang dimaksud oleh si dukun. Setelah malam tiba, Rahayu langsung duduk bersimpu di bawah pohon beringin tua yang berada di pinggiran sungai. Angin similir yang menerpa rambutnya tak lagi dihiraukan. Begitu juga cahaya rembulan yang temaram tak dihiraukannya. Meski sepertinya penuh dengan misteri, dia coba berkonsentrasi. Namun pikirannya kacau balau, sehingga terus mengembara memikirkan usahanya yang telah kandas. Ya, usaha toko pakaian peninggalan almarhum suaminya kini telah bangkrut. Padahal dulu semasa suaminya masih hidup, usahanya ini cukup berkembang. Namun semenjak suaminya meninggal, sedikit demi sedikit usahanya itu mengalami kehancuran. Aku tak boleh terus larut dalam kesedihanku. Aku ingin bangkit kembali, walau ini jalan sesat yang harus kutempuh, batin Rahayu. Dengan tangan gemetar, wanita yang terbiasa hidup dalam gelima harta ini mulai membakar kemenyan di atas petupaan yang telah dipersiapkan. Bau tajam kemenyan menerpa sekeliling, menerobos rimbunan pepohonan. Hembusan angin malam seakan membuat bulu kuduk merinding. Namun Rahayu telah bertekad bulat dengan ambisinya. Karena itu, dengan sekuat hati, dia berusaha menghilangkan perasaan takut. Hatinya telah mantap untuk memanggil Raja Siluman Buaya Putih. Sesuai dengan petunjuk sang dukun, dengan perlahan bajunya dilepas satu persatu sambil mulutnya terus merampal sebuah mantra. Tak lama kemudian, Rahayu pun telanjang bulat sambil terus merampal mantra. Tubuhnya yang tampak berkilat diterpa cahaya bulan yang tengah purna bergerak mengitari petupaan. Setelah 7 kali putaran, tanpa peduli pada udara dingin dan rasa takut sedikit pun, dia pun menyeburkan dirinya ke sungai. Mulai kaki, perut, dada sampai ujung rambutnya, dia tenggelamkan ke dalam air sungai yang tenang, persis seperti yang dikatakan sang dukun. Beberapa menit kemudian, keanehan memang terjadi. Tiba-tiba, dari kedalaman air sungai, sebuah suara terdengar memanggil-manggil namanya.
Rahayu, Rahayu, aku telah menerima kehadiranmu. Demikian suara itu terdengar. Aneh. Setelah suara itu sayup-sayup menghilang dari pendengaran Rahayu, tak berselang lama, muncullah seorang pria tampan dengan pakaian kebesarannya. Di atas kepalanya terdapat mahkota bertatakan intan berkilauan. Penampilan si pria misterius ini sungguh sangat mempesona. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat gagah. Jauh berada dengan sosok suami Rahayu yang kurus kerempeng akibat hampir sepanjang hidupnya digerogoti penyakit diabetes. Ada perlu apa kamu memanggilku? Tanya pria tampan itu dengan suara berwibawa. Agak tergagap, Rahayu menjawabnya. Saya ingin kaya, dan usaha toko pakaian saya ingin kembali maju. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaanmu. Namun ada satu syarat. Apakah kau sanggup? Syaratnya apa yang harus aku lakukan? Tanya Rahayu. Setiap malam Jumat, kamu harus bertemu denganku dan mau melayaniku. Karena itu, kau harus menyediakan kamar khusus untukku. Baiklah, aku menyanggupi syarat itu. Ingat, jika kamu ingkar janji, maka harta dan jiwamu jadi taruhannya. Apa kamu sanggup menaati permintaanku ini? Saya sanggup. Baiklah, kalau begitu, kau sekarang ikut aku. Singkat cerita, Rahayu dibawa masuk ke alam gaib yang terdapat di dalam aliran sungai Ciliwung. Sepanjang perjalanan menuju istana siluman buaya putih, Rahayu banyak melihat hal-hal aneh yang membuat dirinya kagum sekaligus takjub. Dia melihat bangunan yang indah dan megah disertai para penjaga kerajaan yang gagah. Sesekali pula Rahayu memandangi para penjaga itu. Aneh, mereka sama sekali tidak mempunyai bibir bagian atas. Antara hidung dan bibir bawahnya langsung bertemu. Begitu pula dengan jari tangan dan jari kaki mereka tersambung. Ya, sungguh diubah bagaikan jari buaya. Setelah sampai di suatu tempat yang indah, sesaat lamanya dia termenung mengagumi keindahan tempat itu. Tanpa diketahui dan disadari, tiba-tiba di hadapan Rahayu telah berdiri sesosok lelaki dengan pakaian kebesaran seperti layaknya seorang raja. Lelaki itu begitu tampan, tubuhnya atletis, tegap dan gagah. Kulitnya yang kuning langsat menambah penampilannya yang gagah itu, sehingga terlihat semakin menawan. Lelaki gagah itu segera melayani Rahayu. Meski sedikit gugup, disambutnya uluran tangan itu sambil harap-harap cemas. Aneh, tangan itu begitu dingin, persis tangan mayat. Namun keheranan Rahayu segera sirna saat aroma bunga melati menerpa hidungnya, bagaikan terangsang oleh wewangian aroma terapi. Gairah birahinya mendadak begitu memuncak, terlebih di saat lelaki tampan itu menerpa senyumnya. Ya, gejolak nafsunya yang selama ini terpendam sejak kepergian sang suami meledak-ledak. Begitu lelaki tampan itu menyentuh bagian terlarang miliknya yang sangat pribadi. Tak lama kemudian, mereka telah terlibat dalam sebuah adegan yang begitu menggairahkan. Tangan lelaki itu kian nakal dan berani memegang benda sensitifnya. Gairah asmara Rahayu yang tak pernah kesampaian kini ditumpahkan kepada lelaki tersebut. Meski dia sebenarnya tak pernah tahu jati diri pria itu yang sebenarnya. Dengan mata terpejam, dia menikmati permainan binal tersebut. Di tengah pergumulan, tanpa sengaja, tiba-tiba kaki Rahayu terasa menyentuh sesuatu yang aneh. Sesuatu itu terasa sangat kasar, mirip sebuah geraji yang besar. Rahayu segera membuka matanya dan menatap ke arah benda tersebut.
Betapa kagetnya Rahayu. Ternyata benda itu adalah seekor buaya. Yang lebih membuat dia histeris, ternyata dia kini tak lagi bergumul dengan seorang pria tampan, tapi dengan seekor buaya putih yang sangat besar. Dengan rasa takut, Rahayu mencoba meronta, melepaskan diri dari tindihan makhluk siluman itu. Namun siluman itu berteriak dengan nada marah. "Awas, kamu jangan mengingkari kesepakatan yang telah kita buat. Apa kamu ingin tetap hidup dalam kemiskinan?" Mendengar kata miskin, hati Rahayu kembali menciut. Sungguh dia tak ingin kembali hidup dalam kemiskinan. Sebab itu, semua sungguh sangat meyakinkan. Biarlah tubuhku dinikmati siluman buaya, yang penting aku bisa kaya raya, batinnya. Sekuat hati dia, walau terasa menyakitkan, dia biarlah siluman itu menggauli tubuhnya. Tak ada kenikmatan yang dirasakannya. Yang dia peroleh hanya kegetiran. Namun hal ini manakala terbayang di dalam pelupuk matanya limpahan harta yang akan dia peroleh usai melayani nafsu siluman buaya putih yang sangat bergairah, Rahayu merasakan sangat lelah yang luar biasa. Hingga tanpa terasa dia tertidur dengan pulas. Aneh, begitu terbangun, dia mendapati tubuhnya yang terlanjang telah berada di pinggir sungai. Ya, di dekat pohon beringin keramat itu, Rahayu merasakan ketakutan. Namun, perasaan ini segera sirna manakala di sekitar tubuhnya dia ada sebuah intan, berlian, serta perhiasan mewah lainnya yang nampak berserakan di sampingnya. Betapa senangnya hati Rahayu. Dia tersenyum penuh kemenangan. "Selamat tinggal kemiskinan," bisik batinnya. Dia segera merapikan dirinya untuk pergi meninggalkan tempat keramat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rahayu langsung membuka kembali usaha toko pakaiannya. Dalam waktu yang tak begitu lama, usahanya yang nyaris bangkrut kembali berkembang dengan cepat. Apa yang dikerjakannya selalu lancar. Kekayaannya pun bertambah dan berlimpah ruah. Kurang dari setahun, toko tempat usahanya terperluas. Rumahnya pun diperbaiki dan ditingkat. Perabotan rumah tangganya seluruhnya diganti dengan yang mahal-mahal. Belum lagi mobil sedan yang kini telah terparkir di garansinya. Namun dibalik itu semua, sifat dan tabitnya mulai berubah. Dulu dia dikenal ramah dan murah senyum dengan para tetangga. Namun setelah dia kaya, tak ada lagi senyum di bibirnya. Dia pun mulai pelit terhadap orang yang meminta sumbangan padanya. Walau kekayaan telah diraihnya dan usaha toko pakaian yang telah berkembang dengan cepat, namun di dalam hati yang sangat dalam mulai muncul resah dan gelisah. Karena itu, wajahnya yang cantik sering terlihat kusut. Bahkan wajah itu kian kusam tak beraura. Karena setiap malam Jumat, dia harus melayani nafsu buah siluman buaya putih. Ya, bila malam keramat itu tiba, maka sejak malam hari hingga menjelang subuh, dia harus rela tubuhnya dinikmati oleh siluman buaya putih yang memberikan kekayaan terhadapnya. Terkadang dia menangis dan menahan rasa jijik jika tengah bergaul dengan siluman itu. Tak hanya wujudnya yang menjijikan, tapi nafsu seks makhluk itu juga sama menjijikannya. Dia begitu puas hingga dalam sekali pertemuan bisa minta dilayani beberapa kali. Tak hanya itu yang membuat Rahayu kian sirna gairah hidupnya. Yang lebih membuatnya tertekan, dia tak boleh menikah dengan pria lain. Kalau syarat itu dilarang, maka nyawa yang terjadi taruhannya. Sampai 1 tahun lebih Rahayu melakukan ritual itu. Kekayaan pun kian tambah. Namun tidak ada gelar kebahagiaan Rahayu. Yang namanya penyesalan memang selalu terjadi di belakang hari. Begitu pula dengan Rahayu. Dia merasa menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman buaya. Dia baru sadar kalau ternyata kekayaan yang dimiliki tetap tak membuatnya bahagia, malah membuatnya tambah menderita. Kini terbesit di dalam hatinya
untuk lari dari perjanjian gaib dengan siluman itu. Pada suatu malam, dia berkemas seadanya. Tujuannya adalah ingin pulang ke kampung halamannya di daerah Sukabumi. Namun belum dia sempat membuka pintu, siluman buaya putih itu telah muncul di hadapannya. Wajah makhluk itu terlihat sangat marah, seakan hendak menelan bulat-bulat tubuh Rahayu. "Rahayu, mau kemana kau? Kau hendak ingkar janji kepadaku, ah?" bentaknya. "Siluman buaya putih, aku ingin bertobat dan lepas dari cengkaman buasmu. Biarkan aku pergi tanpa sepeser pun harta pemberianmu." "Tidak bisa, enak aja kau meninggalkanku. Setelah kau menikmati harta pemberianku, kau harus bersamaku dan menemaniku di neraka nanti." Merasa tak mampu melepaskan diri dari cengkaman iblis itu, Rahayu berusaha berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Siluman buaya putih itu kian murka. Dengan kekuatan gaibnya, dia membakar rumah megah milik Rahayu beserta isinya. Sementara itu, para tetangga yang mendengar teriakan Rahayu berusaha memadam kobaran api, dan sebagian lagi mencari keberadaan Rahayu. Beberapa jam kemudian, kebakaran dapat diatasi dan Rahayu dapat ditemukan warga dalam keadaan selamat. Namun walau Rahayu telah ditolong warga, dia tetap saja berteriak ketakutan. Wajahnya memetam rasa takut dan kengerian luar biasa. Warga yang merasa kasihan membawanya ke rumah sakit, namun tetap saja tak ada perubahan. Dia selalu kalap seperti orang gila. Rahayu sering berteriak sendiri seperti orang gila, dan memang kini dia telah gila. Di tengah jalan, di tengah kerumunan orang banyak, maupun di tengah pasar, dia selalu berteriak ketakutan. Namun kadangkala dia menangis. Ya, dia gila akibat perjanjian dengan siluman buaya putih. Tapi para warga belum ada yang mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya salah satu tetangganya yang mengenal baik keluarga Rahayu diantar pulang ke kampungnya yang berada di Sukabumi. Betapa terkejutnya orang tua Rahayu melihat anak perempuannya pulang dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Wajah yang dulunya cantik sekarang memancarkan aura ketakutan yang mendalam. Rahayu selalu teriak ketakutan. Di setiap malamnya ia menangis. Orang tuanya sempat menanyakan, "Kenapa anakku menjadi seperti ini?" "Maaf Pak Bu, saya sendiri kurang tahu. Makanya Rahayu saya bawa ke sini. Rumah yang dia miliki sudah harus terbakar oleh api." "Innalillahi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Nak?" ujar ibunya Rahayu dengan isak tangisnya. Warga yang mengantar Rahayu segera pamit undur diri. Sudah 1 bulan lamanya Rahayu tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada perubahan sama sekali. Tubuh Rahayu yang kian kurus serta kejiwaannya yang kian menjadi-jadi. Rahayu sempat dibawa ke rumah sakit jiwa, namun pihak rumah sakit mengatakan jika tidak mampu merawat Rahayu walau kejiwaannya terganggu. Tenaga Rahayu seperti tenaga 5 orang dewasa yang selalu memberontak jika akan diperiksa. Sudah dibawa ke berbagai dokter untuk melakukan terapi dan semacamnya. Namun kondisi Rahayu justru kian memburuk. Gimana lagi ya Pak? Ibu gak tega melihat kondisi Rahayu seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Rahayu menjadi gila seperti ini? Bapak pun gak tahu. Coba besok kita ke rumah Pak Ustadz, Bu. Barangkali beliau tahu apa penyebab Rahayu menjadi seperti sekarang ini. Esok harinya, mereka berdua bergegas ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya cukup dekat dengan rumah. "Permisi." "Assalamualaikum Pak Ustadz." Beberapa kali mengucapkan salam, sampai akhirnya Pak Ustadz datang dari arah belakang rumah. Waalaikumsalam Pak. Maaf saya tidak mendengar." "Oh ya Pak, tidak apa-apa. Maaf saya mengganggu waktunya Pak. Kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal kondisi anak saya Pak." Dari obrolan itu, orang tuanya Rahayu menceritakan tentang kondisi Rahayu
yang kian memburuk. Tak mau basa-basi lagi, Pak Ustadz diminta untuk datang ke rumahnya, melihat secara langsung keadaan Rahayu. Malam harinya, betapa terkejutnya Pak Ustadz melihat kondisi Rahayu yang duduk di pojok kamar dengan menangis ketakutan. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini ya Allah? Pak Ustadz yang mencoba mendekat ke tempat Rahayu, namun respon dari Rahayu sangat tak terduga. Ia sangat ketakutan melihat wajah Pak Ustadz, sampai lari keluar rumah. Namun malam itu, langit tak secerah seperti biasanya. Peti telah tampak menyambar-nyambar. Dari kejauhan, angin pun terasa berembus sangat kencang. Udaranya begitu dingin menusuk tulang. Arus sungai yang berada di belakang rumah Rahayu, bahkan bebatuan-bebatuan besar yang biasanya terlihat, itu tak nampak sama sekali, saking derasnya arus. Sepertinya hujan telah turun dengan deras di hulu sungai. Entah dorongan dari mana, Rahayu berlari menuju ke arah sungai. Rahayu dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya yang tiba-tiba menatapnya dari dekat. Rahayu awalnya kaget dan ketakutan, tapi entah karena angin apa, tiba-tiba Rahayu melompat ke dalam sungai dan berenang mencari-cari buaya yang ia kira penjelmaan dari sosok gaib yang ia puja sebelumnya. Ia seperti tak peduli dengan arus deras yang mengalir. Sementara orang tuanya Rahayu dan Pak Ustadz berlari ke sana kemari mencari keberadaan Rahayu, sampai terdengar teriakan warga, "Pak Joko! Rahayu Pak, Rahayu! Rahayu tewas di pinggir sungai. Warga sedang mengevakuasinya." "Kau jangan mengada-ngada. Sudah benar itu dia. Kau yakin?" "Aku yakin. Aku lihat dengan jelas. Itu Rahayu." Kedua orang tuanya serta Pak Ustadz langsung berlari menuju pinggir sungai dan bergabung dengan kerumunan warga. Saat ia melihat mayat itu, orang tuanya berteriak kencang, sampai-sampai warga lain memperhatikannya. "Rahayu anakku!" Rahayu akhirnya dievakuasi dan dimakamkan pada hari itu juga. Polisi mengatakan kalau ia hanyut saat arus deras ombak terjadi akibat hujan di hulu sungai. Pak Ustadz yang menyaksikan itu hanya bisa berdoa dan mengendus dada. "Ikhlas Pak Bu. Semoga roh dan jasad anak ibu bisa menyatu." Apa maksud perkataan Pak Ustadz itu? Sebelumnya mohon maaf, bukannya saya mengarang cerita atau bagaimana. Anak bapak ibu, yaitu Rahayu, dia pemuja siluman buaya putih. Bagaimana bisa Pak? Dari apa yang saya lihat, kalau kejiwaannya Rahayu yang tak bisa disembuhkan, dan dia juga selalu ketakutan akibat ia melanggar janji dengan Raja Siluman Buaya. Raja tersebut tidak terima kalau Rahayu sudah tidak lagi memujanya. Sesuai perjanjian, nyawa Rahayu yang menjadi taruhannya. Orang tuanya Rahayu yang mendengar penjelasan dari Pak Ustadz dibuat tercengang, tidak menyangka dengan apa yang dilakukan anaknya selama ini. Kita berdoa saja, semoga Rahayu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan kepergian Rahayu, dan cerita pun selesai. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Walau bagaimanapun, bersekutu dengan setan, apapun jenisnya, tetap tak membawa keuntungan, malah kerugian yang kita dapati. Dan yang pasti, nerakalah tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.